datang Pak dulu? Saya kira komisaris dan direksi. Kita harapkan Eborus juga melihat menyaksikan bagaimana Saya naik dan ya atas nama bahwa itu wilayahnya. Seorang komandan regu dikasih Saya telah menghabisi semua hutan temennya. Bukan hanya sekedar ada peristiwa yang Bung, satu lagi pertanyaan. Ada tudingan dari yang pro TPL bahwa para opung rohaniawan dituduh sudah terlibat dalam politik praktis. Apa pendapat opung? Gereja harus berpolitik. Harus. Karena politik sejatinya adalah menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, gereja harus berpolitik untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Suara kenabian bagian dari politik. Jadi tidak tabu, tidak haram bagi gereja untuk berpolitik. Itu malah tugas panggilan gereja. Jadi kalau misalnya melihat situasi sekarang ya, Eborus mendukung gitu ya, mendukung jemaatnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya di Tapanuli. Langkah kita apa yang harus kita lakukan, Bang? Menurut Abang nih ya? menurut saya pertama sebenarnya bukan apa tadi mendukung langkah Eborus. Iya. Kira-kira respon kita harus seperti apa? Ya, Terhadap kita Eborus? harus dukung. Harus dukung ya? Dukung. Dukung Eborus ya berarti ya? Dukung Eborus dan akan menguji bahwa apa yang dilakukan Eborus itu akan berdampak luas nanti pada persoalan-persoalan yang lebih serius. Oke. Artinya bukan hanya sekedar ada peristiwa yang memicu, ada misalnya portal yang bisa menghambat orang lalu lintas ke desa, Oke. ya atas nama bahwa itu wilayahnya TPL. Tetapi juga nanti kita harapkan Eborus juga melihat menyaksikan bagaimana juga TPL telah menghabisi semua hutan-hutan kemenyan, ya kan? Ya, termasuk misalnya food estate. Gitu. Apakah Eborus juga akan menyuarakan nanti dan mengumpulkan sejumlah ahli yang ada di HKBP mengatakan sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan proyek food estate, tapi memperkuat semua warga, ya kan, warga masyarakat atau warga gereja yang ada di Tanah Batak ini. Iya. Mampu berkontribusi melakukan ketahanan pangan jika diberikan hak-hak perlindungan dan penguatan bisa mengolah lahan. Gitu loh. Jadi ada sebuah proses pencerdasan sebenarnya. Proses pemberdayaan gitu ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, tetapi secara teologi Eborus telah mengambil posisi penting. Oke. Tak ada lagi istilah netral, nggak ada netral dalam konflik. Dia harus memilih berpihak Pro ke atau kontra gitu ya? berpihak ke TPL atau berpihak kepada rakyat. Gak bisa bilang aku di tengah, dia memediasi. Iya. Nanti ditekan TPL, dia tekan lagi nanti yang di sini, Iya. rakyat. Rakyat menekan dia menekan terus. Jadi gak ada istilah netral ya. Tetapi dia sudah mengambil posisi tepat, dia berada di posisi rakyat, menyuarakan, kau TPL itu koreksi loh di apamu kerjaan di sini. Sampai dibilang katanya kan, Iya. bertobatlah katanya kan. Gitu Iya, kan? karena apa? Karena TPL harus sadar, dia boleh saja memperoleh hak penguasaan hutan, HTI gitu ya, dengan koordinat yang sedemikian rupa dibuat, mungkin tidak melalui sebuah proses sejarah tanah. Negara ini belum ada, negara ini belum merdeka kok. Tapi banyak tanah Batak itu sudah dikuasai oleh tanah-tanah adat, tanah wilayah, tanah marga-marga. Tapi ini tiba-tiba muncul koordinat setelah merdeka, ini dibagi-bagi gitu. Bahkan ada kuburan sampai dibongkar. Wah, luar biasa sekali. Padahal kuburan itu dalam tradisi Batak itu memahami semacam sertifikat tanah itu. Iya. Batas. Makanya dibilang holy no pukul tanah itu ya. Karena nggak akan mungkin dia tanam Jadi secara adat di itu tanah orang lain, pasti di tanah adat dia. Oke. Nah ini tiba-tiba diambil gitu loh. Jadi ini sebenarnya saya juga justru mendorong ini sekarang. HKBP menyuruhkan Dewan menyuarakan ya. Untuk kemudian melakukan kajian ulang terhadap pemetaan tanah di Tanah Batak. HKBP juga harus punya sejarah juga penguasaan tanah sejak zaman Sending, sejak zaman belum merdeka. Ini harus diperjuangkan.
Banyak aset-aset HKBP yang kemudian diklaim oleh pemerintah sekarang aset dia misalnya. Padahal di zaman sending itu udah milik gereja. Iya. Itu juga harus dibuka. Dan ini harus memang jelas gitu loh. Jadi upaya dan gerakan pendeta Paulus itu semakin mudah-mudahan menginduksilah ke pendeta-pendeta yang lain menjadi pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang untuk selalu membela rakyat. Apalagi selama ini sudah banyak cerita kriminalisasi terhadap masyarakat oleh kekuatan oligarki kapitalis tadi, ya. Dan ini harus diadvokasi. Ya, kita menyerukan juga supaya jangan terjadi lagi semacam konflik-konflik yang tidak perlu. Tapi duduk bersama untuk menyatakan sikap yang sebaiknya. Kehadiran industri harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Oke, berkat dan bukan kutuk ya. Iya. Oke. Kira-kira seperti apa? Pendeta harus menyikapi dinamika sosial ini harus seperti apa? Kita lebih mungkin ada baiknya kita memisahkan satu pikiran atau konsep berpikir bahwa segala sesuatu tergantung pendeta ya. Dalam arti untuk bicara tentang jabatan ini masing-masing gereja punya syarat-syarat tertentu. Artinya punya proses bagaimana gitu ya kan. Iya. Nah, yang dibicarakan sebenarnya di dalam kitab suci itu adalah pemahaman imam. Imam yang melayani. Artinya dalam konteks perjanjian lama, imam itu dikendalikan oleh seorang Lewi misalnya gitu. Iya. Untuk umat. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, imam itu imamat yang rajani katanya. Dalam arti semua orang percaya menjadi imam. Tugas keimamatannya ada. Tugasnya untuk menyatakan keadilan, kebenaran Tuhan itu harus difungsikan, itu ada. Nah, di sini sebenarnya pertarungan ketika ada semacam pemahaman dikotomi, dalam arti pemahaman yang seringkali menjadi kontroversial. Terutama di dalam rangka tarik-menarik antara jemaat dan pendetanya gitu ya. Ya kan? Ada standar-standar moral tertentu yang diharapkan gitu oleh jemaat dari seorang pendeta. Tetapi sebenarnya untuk ini tak usahlah kita perdebatkan. Tetapi kita justru mencoba merefleksikan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Gitu. Dalam konteks refleksi pelayanan misalnya seorang Paulus, dia bilang adalah hakku untuk menerima sesuatu darimu. Ya kan? Atas pelayanannya. Tetapi bagiku, aku masih bisa bekerja sesuatu, menghasilkan sesuatu, tak usah aku terima itu kan kita tidak menuntut upah. Iya. Dia pada dimensi aktualisasi dirinya, hidupnya, dan dia bisa menjalaninya, melakukan hal-hal yang baik. Ya, itu kan berbeda dengan sudut pandang kalau aku nanti sudah jadi pendeta digaji sekian gitu ya kan. Itu pun kalau dilakukan pekerjaan kan sudah sangat berbeda. Artinya ada benturan hal-hal yang sangat fundamental dari segi teologis tentang aspek itu gitu. Jadi cukuplah sudah rakyat atau umat inilah dicerdaskan dan dibawa serta diajak berteologi dalam situasi konteks sekarang. Dengan menggunakan seluruh kemampuannya berimajinasi, artinya ada religious imagination, imajinasi yang religius mengenai apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Iya kan? Artinya jadilah garam dan terang itu, ya udah jabarkan. Misalnya, ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang sebenarnya kita ajak supaya garam dan terang bagi warga HKBP sekarang dalam situasi kerusakan alam di sana apa? Jadi balik lagi sebenarnya output dan outcome-nya itu lebih ke warga gereja gitu. Warga gereja juga harus jadi terbangun imannya, dari terbangun imannya itu jadi peduli gitu ya. Semua panca inderanya itu lebih bijaksana gitu dalam bersikap. Dan itu kan sebenarnya menjadi ancaman juga. Di satu pihak tantangan, tapi itu juga ancaman bagi pendeta. Kalau lebih pintar jemaah dari pendetanya. Ya kan? Tapi balik lagi kan seperti tadi kan imamat yang rajani gitu kan seperti itu. Ya. Nah karena itu ketika kita tapi gini, melaksanakan tugas dan pekerjaan imamat yang rajani itu tidak berhenti dan tidak terpenjara dalam ruang lingkup gereja saja. Iya. Tetapi dunia itu. Tugas panggilan kita adalah memberi tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Itu jelas. Dan tanda-tanda itu apa? Keadilan, kebenaran ya. Melawan kemunafikan, ya, merawat ciptaannya dan lain sebagainya, tanda-tanda.
Artinya ada sesuatu yang kita buat tanda, seperti menancapkan sebuah tanda gitu. Iya. Nah, itu tanda. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi ada tanda hadirnya gereja di Tanah Batak misalnya, di Tanah Batak yang mayoritas Kristen, mayoritas gereja. Tandanya di sana adalah bahwa berlangsung pekerjaan imamat tadi yang rajani itu oleh gereja di sana. Tandanya apa? Harusnya apa? Hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus bilang, aku datang membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, ketika masih tetap dalam kemiskinan, Iya. berarti gereja tidak membawa hidup yang dimasukkan Yesus. Gagal kesaksian. Belum gitu ya. Kalau bicara apa namanya kerusakan lingkungan ya banyak. Kalau misalnya kita identifikasi di Tapanuli ini ada kerusakan lingkungan yang kan hanya TPL aja ya yang disinggung apa Eporus ya. Food estate itu kalau nggak salah tuh belum optimal tuh sampai sekarang. Bahasanya kan seperti itu ya kata Pak Bupati Banjarnahor gitu. Iya. Menurut Abang gimana tuh? Apakah food estate sekarang ini bisa dikatakan gagal? Jadi lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Kan sebenarnya pemerintah itu datang untuk memberikan sisi positif gitu, memberikan keuntungan gitu untuk masyarakat supaya terpenuhi pangannya gitu. Tapi sampai sekarang malah yang timbul itu kayak tanah gersang gitu, pembabatan lahan gitu. Seperti apa pendapat Abang? Sebenarnya kan kita harus juga mau jujur ya, Iya. melihat. Objektif lah gitu Objektif ya. lah. Apa landasan selain food estate menjadi dianggap sesuatu akan menyediakan ketahanan pangan? Ya. Dan ini bersifat proyek. Kenapa tidak memilih, memperkuat petani, ya kan? Memperjelas status tanah yang dia usahai, ya, memberikan kemampuan dia mengusahakan tanahnya, ya, dan kemudian melakukan pendidikan pelatihan kira-kira tanaman apa yang cocok untuk dilakukannya gitu. Jadi ini yang harus didorong, bukan jadi membuat ini semacam proyek yang apa gitu loh. Hah? Bukan itu. Jadi food estate itu apalagi dengan ratusan triliun ya, lumayan ya. Lumayan. Triliun loh. Ya. 1 triliun itu berarti 1000 miliar ya. Oke. Jadi artinya food estate itu food kan. Artinya bagaimana sebenarnya kita menghargai wilayah-wilayah tertentu yang memang artinya kultur masyarakat itu makanannya apa gitu loh. Ya kan? Di daerah timur misalnya masih suka orang papeda kok, Makan sagu makan ya. sagu kok. Ini yang harus memang kita kembangkan. Tapi kalau nggak salah di Merauke ya, kalau kita bicara Merauke gitu ya, food estate gitu. Itu kan udah banyak sekarang ya, petani-petani milenial gitu ya. Gimana tuh pandangan Abang? Ya, saya kadang-kadang gini, mungkin saya berpikir agak kacau. Seandainya di kabupaten-kabupaten itu nggak ada dinas pertanian, pasti semua masih bertani, mencari nafkah. Artinya yang terjadi dan selama ini berjalan adalah petani itu terus saja bertani tanpa ada dinas pertanian di kabupatennya itu dia kita aja sama seperti itu, ada nggak ada sama aja. Nah ini yang harusnya dilakukan koreksi. Kehadiran dinas-dinas seperti ini apa sebenarnya maknanya bagi para petani? Ya, di masa rejim dulu. Di masa Orde Baru ada masa di mana kita mengalami ketahanan pangan loh. Itu artinya ada sisi positif negatif ya, ketahanan pangan. Ada satu Orde Baru Iya, ya? ada zaman Soeharto. Apa yang dilakukannya? Dia melakukan pendekatan pada apa? Penguatan rakyat dengan kelompok pencapir itu, kelompok petani, ya kan? Di mana-mana. Bahkan dia turun langsung berdialog gitu. Dan itu memberi semangat gitu. Kenapa hal yang positif? Ada yang bagus misalnya yang bisa kita lakukan. Ya kan? Ini aja dialog aja kepada petani, apa yang bisa kita lakukan gitu loh.
Jadi tidak mengambil alih karena ini porsinya proyeknya besar terus kita mau kerjakan sendiri, dan itu malah dulu yang paling aneh dibikin di bawah proyek khusus itu di bawah pengendalian Prabowo. Pertahanan ya. Pertahanan. Pertahanan. Nggak tahu lah. Ini jadi masuk pertahanan karena Mungkin ya tujuannya supaya lebih mudah dimonitoring kali ya, dievaluasi oleh kodam-kodam gitu ya. ya karena mungkin dianggap mungkin nggak ada kerjaan ya, jadi coba itu dikerjain gitu ya. Tapi apapun namanya, jujur lah, objektif lah. Karena kan kalau TNI ini kan disuruh kerja A gitu kan, pasti dilakuinnya Bang. Jadi lebih sigap gitu ya. Oh iya. Mungkin seperti itu tujuan. Ya positifnya. memang mungkin dulu ABRI masuk desa itu banyak artinya dalam arti untuk proses ke rakyat itu banyak dulu hasilnya. Buka jalan dulu ABRI masuk desa banyak dulu. Oh, banyak ya. Banyak hasilnya itu. Banyak artinya ada sisi-sisi yang baik, ada sisi-sisi di mana yang kurang dan lain sebagainya. Oke. Seruan oke. Kira-kira aksi ke depan harus seperti apa nih? Kira-kira gambaran secara Ya proses penyadaran, penguatan, ya bagaimana menginisiasi juga supaya prakarsa masyarakat tumbuh. Nah mungkin dalam rangka menjaga wibawa seorang Epurus, ya artinya kita berterima kasih, menghargai, diturun tangan langsung. Tetapi bagaimana juga caranya menggerakkan seluruh instrumen yang ada sebagai perpanjangan tangan gereja di tengah-tengah masyarakat. Misalnya PMK HKBP Jakarta yang sudah mempunyai sejarah panjang juga loh di dalam rangka melakukan advokasi terhadap buruh, petani, nelayan dalam sejarah di Madagiri juga. Mungkin ini nanti bisa digerakkan oleh Purus HKBP gitu ya, tentunya untuk lebih menjawab kenapa PHK sekarang banyak. PMK HKBP Jakarta itu punya pengalaman kuat di dalam rangka melayani buruh dan mengadvokasi buruh. Nah ini mungkin ke depan ya, artinya Epurus menggerakkan seluruh instrumen gereja sebagai perpanjangan tangan keyakinan iman kita di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik-baik saja ini. Ya. Oke, Bang James. Terima kasih Bang atas diskusi pada hari ini. Sobat Podcast PMK HKBP, terima kasih atas perhatiannya dan menonton podcast like kami. dan komen. Like dan subscribe dong ya. Komen juga. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada keberatan juga bisa. Kalau ada keberatan silakan hubungi nomor di bawah ini, atau mungkin ingin menyumbang juga silakan. Di nomor di bawah ini. Oke. Akhir kata dari kami, selamat sore dan selamat beraktivitas.